Udah mulai lebray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan kami dari perwakilan kelompok. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faris Aditya dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Raja Sungkup Pratama. Di sini kami ingin membahas mengenai materi sejarah pertumbuhan hukum Islam. Nah, untuk yang pertama, definisi hukum Islam. Hukum Islam itu merupakan sistem hukum yang berasal dari ajaran agama Islam dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu dari segi spiritual, moral, sosial, hingga ekonomi. Hukum Islam menjadi panduan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adapun periode awal dari hukum Islam yaitu dimulai pada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam dibentuk secara langsung melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama kali diwahyukan, dan Nabi Muhammad SAW lah yang berperan sebagai pembuat hukum dengan menjelaskan dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu hukum Islam pada Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi, yang terdiri dari masa pemerintahan 4 khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, dan yang kedua Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi, dan yang ketiga Utsman bin Affan, yakni pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, dan yang keempat yaitu Ali bin Abu Thalib pada tahun 35 sampai 41 Hijriah atau pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini ada beberapa perkembangan mengenai hukum Islam, yaitu yang pertama pada masa Khulafaur Rasyidin ini itu diterapkannya langsung syariat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Dan yang selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin ini diterapkannya hukum Islam secara keseluruhan. Apa tadi? Para khalifah ini mereka melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, atau apa yang sudah diterapkan hukum oleh Nabi Muhammad. Para Khulafaur Rasyidin inilah yang melanjutkan hukum-hukum tersebut, dan mereka terus menjaga keaslian hukum Islam, dan mereka berpegang teguh pada sumber hukum yaitu Al-Quran, kitab suci Al-Quran, dan hadis perkataan Rasulullah SAW. Slide selanjutnya, hukum Islam pada periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada periode Bani Umayyah, hukum Islam mengalami kodifikasi atau pengumpulan dan penulisan hukum-hukum sebelumnya bersifat lisan. Posisi hakim diangkat untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam. Dan pada periode Bani Abbasiyah, masa ini dikenal sebagai periode keemasan dalam sejarah hukum Islam. Terjadi perkembangan pesat dalam ilmu fikih dengan lahirnya berbagai mazhab hukum seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali.
Yang selanjutnya yaitu hukum Islam pada mazhab fikih. Pada mazhab fikih ini terbagi menjadi 4 masa, yaitu yang pertama mazhab Hanafi atau mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah pada tahun 699 sampai 767 Masehi. Mazhab ini berkembang di wilayah Irak dan sekitarnya. Mazhab Hanafi dikenal karena pendekatan rasional dan dalam ijtihad dan fleksibilitas dalam penggunaan kias atau analogi serta istihsan profesi hukum. Yang kedua yaitu pada masa mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas pada tahun 711 sampai 795 Masehi. Berkembang terutama di Afrika Utara dan Spanyol. Mazhab ini mengutamakan amal Ahlul Al-Madinah atau praktek penduduk Madinah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Dan yang selanjutnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i pada tahun 767 sampai 820 Masehi. Mazhab ini sangat tersebar di wilayah Mesir, Indonesia, dan Malaysia. Imam Syafi'i mengembangkan metode usul fikih yang lebih sistematis, menekankan pentingnya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang keempat yaitu mazhab Ibnu Hanbal. Mazhab Ahmad Ibnu Hanbal atau mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 780 sampai 855 Masehi. Mazhab ini berkembang di wilayah Arab Saudi dan sekitarnya. Imam Hambali dikenal karena ketat dalam mengikuti teks-teks Al-Quran dan hadis, serta lebih sedikit menggunakan kias dibandingkan mazhab lain. Ciri-ciri hukum Islam pada masa mazhab fikih. Yang pertama, pada masa itu terjadi kodifikasi hukum yang lebih terstruktur melalui karya-karya fikih yang disusun oleh para ulama. Ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi umat Islam. Yang kedua yaitu ciri-cirinya ijtihad dan taklid. Para ulama mazhab melakukan ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran dan hadis. Namun di kemudian hari terjadi penurunan aktivitas ijtihad ini dan meningkatnya taklid atau mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa mempertanyakan. Selanjutnya ciri-cirinya adalah penerimaan lintas wilayah. Mazhab-mazhab fikih berkembang di berbagai wilayah dunia Islam dan diterima oleh berbagai komunitas muslim. Setiap wilayah cenderung memiliki mazhab dominan, tetapi juga terdapat pengakuan dan toleransi terhadap mazhab lain, seperti di Indonesia, yaitu kita kebanyakan memakai mazhab Syafi'i. Selanjutnya ciri-cirinya fleksibilitas dan rigiditas. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan hukum, dari yang lebih fleksibel hingga yang lebih ketat. Hal tersebut memungkinkan umat Islam untuk menyesuaikan hukum Islam dan kondisi sosial dan budaya setempat. Periode tersebut atau periode pada masa mazhab fikih sangat penting dalam sejarah hukum Islam karena membentuk pondasi hukum yang masih digunakan hingga saat ini oleh umat Islam di seluruh dunia. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum menutup presentasi kelompok kami, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi ini, yaitu sejarah pertumbuhan hukum Islam ini menunjukkan kepada kita bagaimana hukum ini telah berkembang mulai dari wahyu ilahi yang semulanya wahyu ilahi menjadi sebuah sistem hukum yang kompleks dan juga terstruktur. Ini mempengaruhi tidak hanya peradaban Islam, namun juga mempengaruhi dunia secara keseluruhan. Pemahaman tentang sejarah hukum Islam ini
penting untuk dipahami, karena bagaimana hukum ini agar tetap relevan dan juga beradaptasi dengan seiring perubahan zaman nantinya. Baik, untuk menutup presentasi dari kami, izinkan kami mengucapkan maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih, Bray? Udah simpan nggak, cek? Tunggu ya.